Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai dan orang-orang banyak mengelulukan dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ibadah Minggu Palmarum ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara terkasih, sikap rendah hati yang kita jalani didasarkan pada kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus mulai dari kelahirannya, kesehariannya, sampai kematiannya, menunjukkan sikap kerendahan hati kepada setiap orang. Melalui tema rendah hati, tanda anak Tuhan, kita belajar dari kerendahan hati Kristus demi terwujudnya damai sejahtera di bumi. Kosongkan dirinya menjadi
Saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, dengarlah berita anugerah bagi kita. Seperti dalam Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 14. Demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan darah-Mu
Bapak Ibu Saudara kekasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami memerlukan sabda-Mu sebagai penuntun langkah-langkah kami, sebagai penguat kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-21, ayat 1 sampai 11. Matius, pasal yang ke-21, ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutnya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi, Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom, selamat pagi. Mungkin bisa pagi, bisa sore, siang, bisa malam ya Bapak Ibu Saudara. Kita memasuki minggu ke-6, Minggu Palmarium. Biasanya pada minggu ini kita diajak atau diundang untuk membawa daun palem atau daun kelapa untuk memperingati Yesus masuk ke Yerusalem. Tema kita pada Minggu Palmarium ini adalah rendah hati, tanda anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut tradisi, saat itu, menurut yang dicatat oleh Matius, Yesus sedang memasuki kota Yerusalem. Pada waktu itu, Yerusalem adalah pusat dari agama Yahudi. Di dalam kota Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi, petinggi-petinggi orang Yahudi, para imam, dan tentunya imam besar. Dan pusat peribadahan bangsa Yahudi ketika itu ada di Yerusalem. Jadi, Yesus sedang memasuki sebuah kota di mana orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang dididik untuk bukan hanya bisa membaca, tapi mereka juga mungkin bisa memahami, bahkan menghafal kitab Torah. Sehingga pada saat itu, Matius mencatat ketika Yesus hendak memasuki kota Yerusalem,
banyak orang menyambut dia. Banyak orang menyambut kedatangan Yesus. Kenapa mereka menyambut kedatangan Yesus pada saat itu, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang terdidik dan mereka memahami apa isi Taurat. Sehingga mereka tahu, mereka ingat bahwa puluhan tahun sebelumnya seorang nabi bernama Zakaria pernah menubuatkan bahwa akan datang raja mereka. Bahkan Zakaria menubuatkan raja itu akan datang menunggang keledai. Dalam ekspektasi, dalam pengharapan orang-orang Yahudi pada waktu itu kenapa mereka menyambut Yesus dengan begitu gegap gempita. Dalam anggapan mereka bahwa sosok yang sedang datang itu yang memenuhi nubuatan Nabi Zakaria adalah orang yang akan menjadi raja mereka, dan orang itu yang akan membuat mereka atau membawa mereka keluar dari penjajahan. Karena pada waktu itu Yahudi sedang dijajah oleh sebuah bangsa yang bernama Romawi. Sehingga mereka berharap bahwa Yesus yang datang itu, yang menunggang keledai itu, adalah raja yang akan membawa mereka keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Sehingga mereka begitu antusias menyambut Yesus. Mereka menyambut Yesus karena mereka melihat apa yang Yesus bisa kerjakan bagi mereka. Tapi mereka menyambut Yesus bukan karena mereka percaya kepada Yesus. Dan ternyata uniknya Yesus menunggang seekor keledai. Ada sebuah tradisi yang menurut saya unik. Kenapa Yesus memilih keledai, Bapak Ibu? Karena Perjanjian Lama mencatat Daud, Salomo, dan para nabi ketika mereka menjalankan tugasnya, mereka tuh banyak naik keledai. Kenapa keledai? Karena ternyata selain bisa ditunggangi oleh orang, di belakangnya keledai itu bisa dikasih beban berupa apa? Roti, terigu, atau bahan makanan yang lain. Jadi Yesus ikut naik keledai karena kakek neneknya dulu, bukan kakek nenek ya, kakek-kakeknya dulu, Daud, Salomo, dan para nabi juga naik keledai. Yesus masuk ke Yerusalem membawa dirinya dan membawa berkat-berkat yang dia punya sebagai Allah dan manusia kepada penduduk Yerusalem kala itu. Tapi sayangnya mereka menyambut Yesus bukan karena mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka menyambut Yesus karena mereka berharap Yesus bisa melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Allah selalu bekerja di luar pemikiran manusia. Allah kita dalam Yesus Kristus selalu bekerja di luar pemikiran manusia. Dia bekerja di dalam sunyi. Ketika gedung-gedung gereja hari-hari ini menjadi sunyi, disitulah justru Yesus sedang bekerja di dalam kesunyian. Yesus hari-hari ini bekerja supaya saudara dan saya, lilin-lilin kecilnya, tetap dapat bersinar sekalipun
di dalam kesulitan. Ia memastikan sekalipun kita didera kesulitan hari-hari ini, kita, lilin-lilin kecil ini, tetap bersinar. Ketika mungkin kita hari-hari ini bertanya, di mana Allah? Di mana Yesus ketika corona ini mewabah? Sehingga rumah-rumah ibadah harus ditutup. Ibadah-ibadah dilakukan di rumah-rumah seperti yang kita lakukan hari ini. Di mana Yesus? Bapak, Ibu, Saudara, jawabannya justru hari-hari ini Yesus sedang masuk ke Yerusalem, Yerusalem kecil. Justru hari-hari ini, hari-hari yang sulit ini, Yesus sedang masuk ke rumah tangga kita. Yesus sedang masuk ke dalam rumah kita. Yesus sedang mendatangi anak-anaknya. Yesus sedang mendatangi tempat-tempat yang selama ini tersembunyi. Dia bekerja, sekalipun tidak banyak orang yang tahu bahwa dia sedang bekerja. Allah ingin kita hari-hari ini percaya kepada Dia. Bukan percaya kepada Dia karena Dia sanggup melakukan apa yang kita butuhkan. Tapi percayalah Dia. Percayalah kepada Allah. Just believe Him. Bapak Ibu, berbicara tentang kerendahan hati. Nanti saya akan menunjukkan sebuah foto. Bapak Ibu bisa lihat foto ini. Ini adalah foto para tenaga medis yang berada di garis depan dan mereka harus memakai alat perlindungan diri yaitu APD. Semua badannya tertutup. Sampai mukanya pun kita tidak bisa melihat karena tertutup dengan alat, masker, bahkan kacamata. Saya jadi teringat, pada awal 90-an saya membaca sebuah tulisan yang sampai hari ini saya tidak temui. Judul tulisannya adalah Generasi Tanpa Muka. Bapak, Ibu, Saudara, tenaga-tenaga medis ini adalah orang-orang yang disebut generasi tanpa muka. Pasien mereka tidak tahu bahwa mereka lah orang-orang yang berjuang untuk memulihkan mereka dari sakitnya. Mereka tidak dikenali karena tertutup. Tapi mereka bekerja semaksimal mungkin supaya pasien-pasiennya sembuh. Ada orang-orang yang bekerja tanpa suara, memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan APD, memberikan masker-masker, dan mereka tidak perlu diliput oleh apapun atau media apapun. Godaan media sosial hari-hari ini adalah merekam sebelum beraksi, atau merekam sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang rendah hati, seperti teladan Yesus yang bekerja di dalam kesunyian, bekerja di luar pikiran manusia. Hari-hari ini maukah kita menjadi bagian dari generasi tanpa muka? Ketika ibadah ditiadakan bukan berarti gereja berhenti beraksi. Gereja harus tetap menebar kebaikan, meski tanpa perlu diketahui orang banyak. Ketika ongkos untuk keluar rumah, ongkos pergi ke gereja, ongkos untuk jajan, dialihkan untuk membuat aksi memberikan bantuan bagi sesama yang membutuhkan melalui masker, APD, logistik,
atau memberikan rezeki kepada saudara-saudari kita, teman-teman yang ojol atau ojek online yang hari-hari kehilangan banyak rezeki. Maukah kita bekerja tanpa perlu diketahui orang banyak? Gedung gereja boleh kosong, tapi gereja, saudara dan saya tidak boleh berhenti menebar kebaikan. Menjadi bagian dari generasi tanpa muka yang menebar kebaikan tanpa mengharapkan balas dan pujian orang. Sehingga melalui sikap kita mengizinkan Kristus menghampiri rumah-rumah dan hati-hati orang lain. Marilah berkarya dengan rendah hati. Marilah berkarya tanpa mencari pujian. Rendah hati di tengah kesulitan. Menjadi berkat. Menjadi lilin yang kecil. Lilin-lilin kecil yang tetap menyala di dalam kesulitan. Tuhan memberkati kita. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberitahukan bahwa pelayanan perjamuan kudus ya sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu Paskah tanggal 12 April tahun 2020, ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sedang melihat ibadah ini di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah membawa kami sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa sudah memelihara kami, baik kami pribadi, lepas pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, bahkan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih menganugerahkan kehidupan, kesehatan, dan sukacita bagi kami. Bapa di surga, saat ini kami sedang menyaksikan ibadah ini di rumah kami masing-masing, karena kami harus mengosongkan gedung ibadah kami, karena ada satu virus yang mewabah. Bapa di surga, ketika gedung-gedung gereja kami dikosongkan, pagi ini kami mohon, hari ini kami mohon, hadirlah dalam rumah-rumah kami, hadirlah di dalam rumah tangga kami, hadirlah dalam tempat-tempat kami yang tersembunyi. Nyatakan kehadiran-Mu, nyatakan kebaikan-Mu, dan nyatakan kasih-Mu. Kiranya kami, dimanapun kami berada, kami tetap boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang sedang menjalani rawat jalan, saudara-saudara kami yang pada hari-hari ini harus diisolasi di rumah sakit karena terjangkit wabah COVID-19. Bapa di surga, berikan mereka kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita, supaya pada saat mereka sakit pun, mereka tetap percaya dan berharap bahwa pemulihan akan segera datang. Berikan sukacita dan damai sejahtera yang nyata, yang besar dalam hati mereka, sehingga mereka boleh tetap melihat hidup dengan penuh pengharapan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang secara ekonomi terdampak oleh wabah corona ini. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus kehilangan pendapatan. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan juga memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Ketika mereka harus menghadapi hari-hari mereka yang terasa berat, Tuhan topang mereka, sehingga mereka boleh melihat hidup
dengan penuh pengharapan. Dan mereka boleh menciptakan, menghadirkan karya yang baru bagi hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga buat rumah tangga yang mungkin terdampak oleh wabah ini. Mereka yang harus terpisah dengan suami, dengan istri maupun dengan anak-anaknya. Karena mereka harus diisolasi. Tuhan berikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, seluruh umat-Mu di GKK Pasi Gunung ini, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, yang ada di rumah, yang di dalam perjalanan, ataupun yang sedang ada di kamar. Mereka yang menyaksikan ibadah online ini melalui handphone, melalui komputer, melalui televisi, Tuhan, jamah dan berkati seluruh jemaat-Mu. Sehingga di dalam kehidupan mereka, ketika mereka harus mengisolasi diri di rumah, ketika kami semua harus tinggal di rumah saja, kiranya dalam kami tinggal di rumah saja itu, membuat kami semakin merasakan kasih di antara kami. Dan kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui saudara-saudara kami, kekasih-kekasih hati kami di rumah. Bapa di surga, bersama seluruh umat-Mu di bangsa ini, kami ingin mohon damai sejahtera Tuhan yang besar untuk Indonesia. Karena kami percaya bahwa satu-satunya yang lebih besar dari badai yang sempurna adalah damai sejahtera Tuhan yang sempurna. Biarlah bangsa kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang penting dan benar. Berkati bangsa kami, supaya bangsa kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini. Bapa, ini doa kami. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, dan kami juga menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa doa ini kepada Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Selama kebaktian diadakan secara daring, ungkapan syukur atau persembahan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mandiri nomor 157 00 522 642 dan rekening BCA nomor 166 300
4020 atau diserahkan ke kantor gereja setiap hari pada jam kerja dengan dimasukkan ke dalam amplop dengan diberi tanggal pada hari ini. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat 4. Demikian, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu di tengah-tengah keterbatasan kami beribadah karena adanya pandemi virus corona ini. Tetapi di waktu ini kami masih boleh beribadah di rumah, mengikuti ibadah daring ini dari rumah kami masing-masing. Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan persembahan kami dalam ibadah ini. Sesungguhnya semua ini berasal daripada pemberian-Mu Bapa juga. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik, untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan banyak orang lain. Biarlah semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, Kau kehidupanku, Kau penumpas mautku. Pada salib Kau dipaku, sampai mati gantiku. Agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Terima kasih Juru Selamat atas pengorbananmu, atas sakitmu yang sangat, atas pahit matimu, atas luka, atas pilu, atas salib yang Kau pikul. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita semua dalam kebenaran dan kasih. Amin.